Siklus 1. Pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikku, Ya Bun, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Bandar Lampung. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk melakukan supervisi akademik. yang terdiri dari coach, coaching, dan pengamat. Saya Sri Pratiwi dari SDN 2 Sumberjo. Saya Diana Pitasari dari SMK Negeri 9 Bandar Lampung. Dan saya Yuni Budiasi dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Observasi. Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Ibu, apa hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Ya benar Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Boleh? Boleh Bu. Nanti dalam saat pelaksanaan proses coaching, saya akan mengamati percakapan antara guru dan coaching yang akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching seperti apakah proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur kita, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan juga saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan nanti pada saat coaching juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan prinsip coaching yang sudah ada ya Bu ya, seperti pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini ya, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikemukakan oleh coaching. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching itu, apa yang akan Ibu lebih beratkan atau Ibu kembangkan? Secara spesifik saya ingin lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, jadi nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Untuk indikator ketercapaian proses coaching Ibu itu seperti apa ya Bu ya? Indikator yang ingin saya lihat yaitu apakah coaching bisa menemukan ide atau menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Terus untuk kedepannya, apakah coaching memiliki rencana aksi untuk dilakukan ke depannya? Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja yang akan saya tanyakan ke Ibu. Semoga nanti dalam proses coaching Ibu bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan nanti bisa berhasil. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bu Dian, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Tiwi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa yang ingin Bu Dian bicarakan pada siang hari ini? Ya Bu, saya sepertinya butuh penguatan ini dari Ibu. Gitu. Sebelum kita bicara lebih mendalam dari percakapan yang akan kita lakukan, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan siang hari ini? Ya Bu Tiwi, saya ingin mendapat pencerahan atau ide dari Ibu untuk kegiatan pas meeting akhir semester. Sepertinya saya perlu melakukan kegiatan yang berbeda dari biasanya Bu, supaya anak-anak kelas saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas meeting, baik sebagai performer maupun peserta yang memeriahkan acara. Dan harapan saya, siswa bukan hanya cerdas secara kognitif saja, namun memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan. Luar biasa sekali ya harapan Bu Dian. Harapan Bu Dian itu menurut saya itu level tinggi ya, level 10. Nah, tapi coba Bu Dian amati terlebih dahulu. Untuk saat ini peran Ibu dalam level berapa?
Ya Bu, kondisi idealnya seperti itu. Namun saat ini saya merasa partisipasi aktif saya untuk kegiatan kelas meeting masih berada di level 6 Bu. Gitu. Kemudian menurut Ibu bisa ditingkatkan menjadi level berapa setelah mengetahui mempertimbangkan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah? Mungkin ya bisa ditingkatkan sampai level 8 mengingat keterbatasan sekolah dan orang tua murid untuk mendukung kegiatan tersebut khususnya terkait masalah biaya. Nah, terus untuk mencapai level 8, kira-kira apa saja nih yang ingin kemudian rencanakan untuk memotivasi dan membuat anak-anak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kelas meeting? Untuk mengatasi permasalahan ini Bu, sebetulnya saya bisa menampilkan beberapa contoh video pelaksanaan acara kelas meeting yang meriah dan menyenangkan bagi seluruh siswa Bu. Saya juga bisa eh, akan memfasilitasi bakat minat peserta didik seperti pertandingan sepak bola, antar kelas, permainan catur antar kelas, dan penampilan kesenian atau kreasi lagu-lagu daerah atau kreasi lagu Nusantara. Luar biasa sekali Bu Dian. Nah, kira-kira strategi apa yang ingin Bu Dian lakukan agar seluruh peserta didik antusias mengikutinya? Ya Bu, sepertinya saya harus memberikan penguatan untuk menemukan motivasi dalam diri siswa agar lebih percaya diri, berani tampil kreatif dan lebih bersemangat sehingga bakat minat dan potensinya dapat disalurkan dan dikembangkan dalam kegiatan kelas meeting. Dan untuk merealisasikan kegiatan ini, mungkin saya terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, untuk kegiatan ini kira-kira Bu Dian butuh bantuan siapa saja nih untuk support dan mendukungnya? Ya Bu, saya nanti rencananya akan minta bantuan orang tua murid, dewan guru setiap kelas dan kepala sekolah Bu. Dengan kolaborasi ini, saya meyakini kegiatan akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kapan kira-kira Bu Dian akan melakukannya? Tentu secepatnya Bu. Sepertinya besok waktu yang tepat untuk saya mulai berkolaborasi dan memberikan pengarahan kepada siswa saya. Baik, semoga Bu Dian segera melaksanakannya ya. Eh, rasa waktu sudah siang ya Bu Dian ya. Nah, Iya ya Bu. dari percakapan siang hari ini nih, apa sih yang sudah Bu Dian dapatkan? Dari percakapan ini Bu, saya memperoleh gambaran permasalahan secara jelas dan mendapat solusi permasalahan dan berupaya meningkatkan kolaborasi. Dan sepertinya berbagai kegiatan yang saya uraikan cukup efektif dan dapat mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Baik, semoga semuanya berjalan lancar sesuai harapan. Nanti kita bertemu lagi setelah kegiatan selesai. Ceritakan kepada saya, Bu Dian ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah mendukung saya. Sama-sama Bu Dian. Pasca observasi. Baik Ibu Tiri, bagaimana tadi? Sepertinya sudah berjalan dengan lancar ya proses coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah. Tadi proses coaching berjalan dengan lancar. Nah, Ibu tadi sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Dian. Sekarang sedikit pertanyaan saya ya Bu terkait proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Tadi saya melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Memang betul Bu yang sudah Ibu lakukan tadi di catatan saya ini. Yang pertama, Ibu sudah menanyakan tujuan dari kepada coaching.
Kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada. Dan juga Ibu sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan. Serta Ibu juga sudah mengembangkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar tadi percakapan Ibu dengan Kuci. Ibu sudah fokus nih terhadap Kuci, artinya Ibu sudah melakukan present, Bu, atau kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh Kuci. Baik. Ada satu lagi, Bu, pertanyaan untuk Ibu. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya itu tentunya sebuah pemahaman yang mendalam terkait alur cerita ya Bu ya, dalam melakukan coaching supaya proses coaching menjadi lebih baik untuk depan. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin lebih mendalami alur cerita ya, Bu, dalam melakukan coaching supaya proses coachingnya menjadi lebih baik ke depannya. Baik, Bu, terima kasih dan luar biasa untuk Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini. Semoga lebih sukses dan mendapatkan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih Bu. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Siklus 2, Pengamat Sri Pratiwi, Kop Dian Novitasari, Koaci Yuli Budiasi. Pra, observasi. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ayo, Ibu hari ini dengar-dengar saya Ibu akan melakukan coaching. Betul Ibu. Boleh saya sampaikan beberapa pertanyaan Bu? Boleh, silakan Bu. Jadi nanti gini Bu, saat coaching saya ingin mengamati percakapan antara host dan coaching. Terus saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Seperti satu, apakah sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga, saya juga akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Dan nanti pada saat coaching juga perlu memperhatikan kesesuaian dengan prinsip coaching juga seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sekarang sebelum melaksanakan proses observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini tentunya terkait dengan kompetensi inti dalam coaching ya Bu. Pertama, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, Ibu, di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu gunakan? Secara spesifik, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif, Bu. Oh, begitu. Jadi ingin mengembangkan mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa saja ya Bu ya? Gini Bu, indikator ketercapaian proses coaching nanti, ya Bu, saya ingin melihat apakah coaching mendapatkan ide atau menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya Bu, dan juga coaching memiliki rencana aksi untuk dilakukan ke depannya. Baik-baik. Jadi Ibu ingin agar coaching mendapatkan ide atau menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dapat melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nanti setelah proses coaching, setelah kita berbincang-bincang lagi. Oke? Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Observasi. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Ibu Yuli. Kira-kira apa nih yang akan Bu Yuli
bicarakan saat ini? Iya Bu, saya ini butuh penguatan dan coaching dari Ibu. Oh, begitu ya Bu Yuli. Nah, Bu Yuli, sebelum kita bicara lebih mendalam, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan nantinya? Nah, saya ingin mendapat pencerahan terkait kegiatan kelas mapping yang akan kita lakukan itu supaya eh, anak-anak itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan itu Bu. Terus baik performer maupun peserta didik itu memeriahkan acara, dan harapan saya bukan hanya cerdas secara kognitif saja, namun mereka juga memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya Bu. Oh, jadi begitu ya Bu Yuli. Tapi coba Bu Yuli amati terlebih dahulu nih Bu. Untuk saat ini, peran Bu Yuli ada di level berapa kira-kira Ibu? Peran saya masih di level 6 Bu. Oh, begitu ya Bu Yuli. Kemudian, menurut Bu Yuli, apa nih yang bisa ditingkatkan dan berada di level berapa setelah mempertimbangkan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah? Menurut saya sih bisa di level 8 Bu, mengingat keterbatasan sekolah dan orang tua murid untuk mendukung kegiatan tersebut, khususnya itu loh Bu, terkait biaya Bu. Oh, begitu ya. Nah, untuk mencapai level 8 nih Bu Yuli, kira-kira apa saja nih rencana Bu Yuli untuk memotivasi dan membuat anak berpartisipasi aktif nih Bu? Iya, rencana saya sih sebetulnya ingin menampilkan beberapa video pelaksanaan acara kelas meeting yang meriah dan menyenangkan Bu, bagi seluruh siswa dan semua warga sekolah. Juga saya juga akan memfasilitasi bakat minat peserta didik seperti pertandingan sepak bola antar kelas, permainan catur antar perwakilan kelas, dan penampilan kesenian serta kreasi lagu-lagu daerah Bu. Luar biasa Bu Yuli. Nah, kira-kira nih Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan agar kegiatan bisa dilakukan dan diikuti oleh seluruh peserta didik? Ya Bu, sepertinya sih saya harus memberikan penguatan untuk menumbuhkan motivasi dari dalam siswanya tersebut Bu, supaya lebih percaya diri, berani tampil, kreatif, dan tentu saja lebih bersemangat, sehingga bakat minat dan potensi bisa disalurkan dan dikembangkan dalam kegiatan kelas meeting tersebut. Dan untuk merealisasikan kegiatan ini, mungkin saya terlebih dahulu harus konsultasi ke kepala sekolah ya Bu ya. Oh iya Bu Yuli. Nah, kira-kira Bu Yuli memerlukan bantuan siapa saja nih untuk mensupport dan mendukung kegiatan kelas meeting ini Bu? Oh, saya harus berkolaborasi dengan orang tua murid, Bu, guru, dan yang paling utama dan kepala sekolah, Bu. Oh begitu ya Bu Yuli. Jadi Bu Yuli akan berkolaborasi dengan orang tua murid, guru, dan kepala sekolah ya Bu. Kemudian kira-kira kapan Bu Yuli akan melakukan kegiatan itu? Cepatnya sih, Bu, sepertinya besok, Bu, waktu yang tepat untuk mulai berkolaborasi dan memberikan pengarahan kepada siswa. Oh begitu ya Bu. Berarti Bu Yuli akan segera melaksanakan kegiatan tersebut. Sepertinya tidak terasa ya Bu, percakapan kita sudah sampai akhir. Nah, dari percakapan yang kita lakukan nih Bu, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan? Iya, Bu, dari percakapan yang kita lakukan ini, saya memperoleh gambaran permasalahan yang secara jelas. Kemudian, saya juga memperoleh solusi permasalahan dan upaya meningkatkan kolaborasi. Dan sepertinya, berbagai kegiatan yang saya uraikan cukup efektif dan dapat mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah. Iya Bu Yuli, semoga kegiatan nanti berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Kita bertemu kembali setelah Ibu melakukan aksi ya Bu ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu, ya, sudah mengcoaching saya. Sama Bu Yuli. Pasca observasi. Bagaimana tadi sepertinya sudah berjalan dengan lancar ya coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah sekali. Coaching berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah. Itu sudah bisa saya lakukan coaching dengan Bu Yuli. Nah,
sekarang ada sedikit pertanyaan ya Bu ya terkait proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan? Jadi saat melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan kedua, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dan masalah yang ada. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Memang betul Ibu ini sesuai dengan tugas saya ya. Yang pertama Ibu tadi sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kedua sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Ketiga, Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan. Terus Ibu juga sudah mengembangkan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dapat berjalan dengan baik. Ini sih baik banget ya Bu ya. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah melakukan tracing atau kehadiran sepenuhnya. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu. Iya, Bu Tiwi. Kemudian satu lagi Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan setelah melihat hasil coaching hari ini Bu? Ya. Iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya sebuah pemahaman yang mendalam terkait tabu dalam melakukan coaching supaya proses coaching menjadi lebih baik ke depannya. Baik, jadi Ibu ingin lebih mendalami alur kita dalam melakukan coaching supaya proses coaching menjadi lebih baik lagi untuk kita. Baik sekali Ibu, terima kasih dan luar biasa sudah lakukan proses coaching hari ini. Semoga lebih sukses dan mendapatkan pendanaan kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Iya, Bu Tiwi, betul sekali. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya atas sekalian. Baik, Ibu, terima kasih. Sukses. Siklus 3. Praobservasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan duduk, Bu. Iya, gimana Bu? Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah. Jadi Ibu nanti akan melakukan proses coaching. Iya, Bu. Sebelumnya kita bincang-bincang dulu ya Bu. Pada saat proses coaching nanti ada rubrik yang akan saya nilai dan saya amati. Yang pertama, apakah proses coaching sesuai dengan alur kita? Yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup kepada coaching dan apakah jawaban yang disampaikan oleh coaching sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kemudian pada saat coaching tersebut, apakah coaching bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Oh ya, kemudian jangan lupa nanti ya Bu, untuk menyesuaikan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ya Bu? Dalam proses coaching hari ini, saya akan mengembangkan kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, dari proses coaching tadi, kira-kira indikator apa yang ingin dikembangkan? Indikator yang akan saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu? Iya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa saja ya Bu? Indikator ketercapaian coaching pada hari ini yaitu saya ingin melihat apakah coaching nanti
memperoleh atau mendapatkan ide serta gagasannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga akan melihat rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Baik, jadi Ibu ingin agar coaching mendapatkan ide atau menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ibu mungkin dapat melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan bincang-bincang kembali ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Selamat melakukan coaching ya Bu. Terima Semoga kasih. hasilnya maksimal. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Observasi. Bu Tiwi, apa kabar? Baik Ibu, Bu apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa nih yang mau Ibu bicarakan? Tadi sepertinya mencari-cari saya. Iya, Ibu saya ingin ngobrol. Sepertinya saya sedang butuh penguatan dan coaching dari Ibu. Oh begitu Bu Tiwi. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lebih dalam, apa sih yang akan Ibu ingin dapatkan dalam percakapan kita pada siang ini? Yang pasti saya ingin dapat pencerahan ya Bu ya. Sepertinya saya ingin melakukan kegiatan class meeting yang berbeda dari biasanya Bu. Saya ingin siswa ini berperan aktif dalam kegiatan class meeting, baik sebagai performer maupun peserta yang memeriahkan acara. Dan harapan saya siswa itu bukan hanya cerdas secara kognitif saja Bu, tapi juga memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai minat bakatnya Bu. Itu ya Bu ya. Itu harapan yang merupakan harapan yang dan kondisi yang ideal ya Bu ya di level 10 itu ya Bu ya. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi, perlu Ibu amati dulu, terlebih dahulu diamati dulu. Saat ini peran Ibu dalam mengaktifkan peserta didik itu sudah di level berapa ya Bu? Memang kondisi idealnya seperti itu ya Bu ya. Cuman saya merefleksi diri saya berada pada level 6. Oh gitu ya Bu ya. Terus untuk meningkatkan ke level berikutnya, kira-kira ada nggak pertimbangan di lingkungan dan sampai level berapa gitu bisa ditingkatkan? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 8 ya Bu ya. Mengingat adanya keterbatasan satgas di sekolah dan orang tua murid untuk mendukung kegiatan tersebut Bu, terutama masalah biaya. Oh gitu ya Bu ya. Nah, kata Ibu tadi kan bisa mencapai level 8 nih Bu. Kira-kira rencana apa Bu yang mau Ibu lakukan nih supaya bisa di level 8 itu loh Bu? Untuk mengatasi permasalahan itu, saya ingin menampilkan beberapa video pelaksanaan class meeting yang meriah Bu, dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Saya juga memfasilitasi bakat minat peserta didik seperti adanya pertandingan bola, catur, perwakilan terkelas lah ya Bu ya, dan penampilan seni seperti adanya tari kreasi dan lagu daerah. Oh luar biasa sekali yang rencananya akan Ibu lakukan itu. Nah kira-kira strategi apa yang bisa Ibu terapkan dalam melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya saya harus memberikan penguatan ya Bu ya untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa tersebut agar lebih percaya diri, tampil aktif dan kreatif, dan lebih bersemangat sehingga bakat minatnya dan potensinya bisa kita salurkan dan kita kembangkan dalam kegiatan tersebut Bu. Dan untuk merealisasikan kegiatan ini, mungkin saya terlebih dahulu akan konsultasi dengan ibu kepala sekolah. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu nih dalam melaksanakan strategi itu memerlukan bantuan siapa saja sih Bu untuk mensupport atau mendukungnya? Pastinya saya akan minta bantuan dari ibu kepala sekolah, wali murid, serta guru kelas ya Bu ya. Karena saya ingin berkolaborasi, karena saya meyakini dengan berkolaborasi kegiatan ini akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Betul sekali itu Bu Tiwi ya. Jadi dengan kolaborasi itu kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Kira-kira kapan rencana baik Ibu ini akan dilakukan? Tentunya secepatnya ya Bu ya, mengingat kita semester sudah berakhir, nanti saya akan berkolaborasi menentukan kapannya dengan memberikan pengarahan kepada siswa saya. Gitu ya Bu ya.
Jadi tadi kita sudah panjang lebar nih membicarakan apa harapan dan tujuan ibu, identifikasi juga. Nah, di ujung percakapan kita apa yang ibu dapatkan nih dari kucing hari ini? Alhamdulillah saya memperoleh gambaran permasalahan secara jelas Bu, solusi permasalahan, dan saya juga berupaya meningkatkan kolaborasi, dan sepertinya berbagai kegiatan yang saya berikan sudah cukup efektif ya Bu ya, dan dapat mengatasi permasalahan yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga semua berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Jangan lupa nanti setelah pelaksanaan rencana ibu ini, ibu ceritakan kembali kepada saya. Baik ya Bu, terima kasih buat coaching hari ini ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Pasca observasi. Baik, alhamdulillah. Bagaimana Bu Yuli? Tadi sepertinya sudah berjalan dengan lancar ya proses coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, Bu Yuli sudah selesai melakukan coaching ya dengan Bu Tiwi. Nah, sekarang ada sedikit pertanyaan saya nih Bu terkait proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Yuli dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan? Ya Bu, tadi saat melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dan kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik Bu Yuli, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Memang betul Bu Yuli, Ibu sudah sesuai dengan catatan saya. Yang pertama, Ibu tadi sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada ya. Kemudian juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Yuli juga sudah mengembangkan rasa tanggung jawab yang sudah ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu juga sudah melakukan present atau kehadiran penuh, dan Bu Yuli juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Iya. Kemudian satu pertanyaan lagi nih Bu Yuli, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yuli kembangkan setelah melihat hasil dari coaching hari ini nih Bu? Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya sebuah pemahaman yang mendalam terkait alur kita dalam melakukan coaching Bu, supaya proses coaching ini menjadi lebih baik untuk kedepannya Bu. Baik Bu Yuli, jadi Ibu ingin lebih mendalami alur kita dalam melakukan coaching ya Bu, supaya proses coaching menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Yuli, terima kasih dan sudah luar biasa yang Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Semoga lebih sukses dan mendapat kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu. Ya Bu, betul sekali Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya di kegiatan ini Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.